Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga-warga warung politik, warga-warga jagat raya, gimana kabarnya? Seperti biasa, setelah cuplikan-cuplikan yang tadi kalian lihat di depan, kita langsung masuk aja. Ada apa dengan dunia Indonesia yang viral di jagat media sosial hari ini? Kita langsung masuk ke topik pembahasan pertama kita. Tarik ulur tambang di Bogor Barat, Bupati dorong pembukaan, Gubernur tekankan jaga Bogor. Coba kita bacain. Dorongan pembukaan kembali aktivitas tambang di wilayah Bogor Barat kembali mencuat setelah Bupati Bogor menyampaikan harapannya agar sektor tersebut dapat kembali berjalan. Ia menilai keberadaan tambang memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat, khususnya bagi warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut, kata Rudi Susmanto. Nah, di sisi yang lain, Deddy Mulyadi justru menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di Bogor. Ia mengingatkan bahwa alih fungsi lahan dan aktivitas yang tidak terkendali dapat memperparah risiko bencana seperti banjir dan longsor, sehingga diperlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan alam. Kalian baru demo satu kali, lalu Allah kasih teguran. Kalian tidak mengertikah itu? Ya Allah. Coba kita cek dulu komenannya. Tolong pikirkan warga yang terkena dampaknya, Pak. Rawan kecelakaan, warga terkena ISPA, dan tolong Bapak Bupati yang terhormat jangan rusak Bogor. Dari aku siapa 8065, untuk yang merasa keberatan tambang dibuka kembali, silahkan untuk demo. Mereka aja bisa demo, masa kalian yang kena imbas dari tambang gak bisa demo sih? Gas saling demo lah kalian. Makanya yang tidak setuju tambang dibuka lagi, demo aja. Kalau kalian tidak setuju, lawan, jangan diem. Balasannya apa nih? Seru ya nonton gas ya nonton. Betul, mana ada yang demo bang. Mereka juga yang tidak suka dengan tambang hampir semua berKTP luar Bogor. Ya gak begitu, coba ya. Berarti ini kan soal tarik ulur izin operasional tambang. Nah, di satu sisi kita dengar narasi dari pihak Pemkapnya Bogor yang pengen banget ini tambang dibuka lagi. Alasannya ya apalagi kalau bukan soal ekonomi rakyat. Katanya biar warga punya kerjaan, biar perputaran uang di sana lancar. Emang kalau kita dengar kata ekonomi ini kelihatannya manis ya, kayak kelihatannya tuh kayak berpihak banget sama rakyat gitu ya. Tapi di sini KDM tuh tegas, dia bilang ya, nggak pakai basa-basi. Dia bilang kalau Bapak KDM ini nggak mau disetir sama sekali soal urusan tambang di Bogor Barat. Ini pernyataan yang kalau menurut kita berani banget ya. Kenapa? Karena di balik kata ekonomi yang digembor-gemborkan oleh Pak Bupati, itu ada resiko bencana yang ngeri banget. Itu bencana kayak mau numbur kita nih, tapi ada pintu. Ini pintu kalau dibuka, perut sekarang dipikirin, tapi perut besok, buat nyawa besok itu gak dipikirin. Ingat ya, sesuai dengan data yang sudah didapatkan, Bogor Barat itu adalah daerah resapan, daerah rawan bencana. Kalau gunungnya dikeruk, pohonnya ditebangin, yang ada kita cuma nunggu waktu buat dapat banjir bandang atau bahkan longsor yang lebih parah. Terus apa gunanya duit tambang kalau rumah kalian hanyut, kebun kalian rusak? Yang dapat duit tambang ya orang-orang segelintir doang kan, tapi masyarakat kebanyakan nangis. Bogor itu paru-parunya Jawa Barat. Kalau paru-parunya rusak gara-gara izin tambang yang dipaksain demi setoran, yang rugi ya semua toh. Kenapa sih kayak jadi tarik ulur gini? Karena ya KDM tuh pengen bukti dulu. Bener gak sih kalau tambang ini dibuka? Ada jaminan gak itu alam gak bakal hancur? Ada jaminan gak itu jalan gak bakal rusak? Ada jaminan gak kalau misalnya alam itu gak murka? Nah, disinilah enaknya punya gubernur ganteng kayak Pak KDM ya nggak? Nggak mau dikompromi. Beliau milih dicap sebagai menghambat asal rakyatnya aman, asal rakyatnya selamat. Cus, kita langsung ke video keduanya. Buka tambang, izin lokasinya ada, kewenangannya di pemerintah provinsi. Yang keduanya, Pak Bupatinya baik memperjuangkan nasib masyarakat yang kerja di sektor tambang. Tapi kan sebenarnya yang disebut kerja di sektor tambang kan tidak semuanya kerja di sektor tambang. Kan ada yang berdiri di jalan aja tiap hari dapat setoran. Gitu. Kan ada aktivisnya,
Artinya Pak Bupati sudah melaksanakan tugasnya, menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan perjuangannya Pak Bupati dan Wakil Bupati sangat panjang saya lihat. Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya. Tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu, karena saya menjaga integritas diri saya, bahwa seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem. Nah, sistemnya lagi kita kelola. Kenapa? Kan yang harus dipikirkan bukan yang hanya bekerja pada sektor tambang. Yang dipikirkan adalah jalur parung panjang. Yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga yang harus dilindungi, agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit, agar nyaman berdagang. Dan itu jumlahnya juga kan puluhan ribu. Dulu kan mengalami penderitaannya sangat panjang. Mereka banyak yang kerjanya di Jakarta. Kalau pulang nyampe ke rumah harus jam 11 malam baru nyampe. Subuh harus berangkat lagi, mengalami depresi. Yang meninggal udah berapa? Seluruhnya kan sudah ditangani oleh gubernur. Yang meninggal kita santuni, yang sakit kita obati. Infrastrukturnya sekarang sudah kita bangun tamat sampai Banten dengan anggaran yang sekarang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tinggal bagaimana menangani persoalan tambangnya, kan gitu loh. Nah, pertimbangannya adalah kalau dibuka jalannya mau lewat mana? Mau tidak mau harus lewat Parung Panjang lagi. Kalau lewat Parung Panjang lagi, begitu dibuka nanti protes lagi yang Parung Panjang, demo lagi. Kan ini kan harus diambil jalan tengah, bagaimana kedua-duanya berjalan. Yang berikutnya, pemerintah provinsi juga memberikan tawaran solusi. Berulang-ulang saya sampaikan, kirim data pekerja tambang, terutama mereka yang pekerja kasar. Upahnya kan mereka hanya 40.000 sampai 50.000 per hari tanpa BPJS, tanpa asuransi ketenaga kerjaan. Saya meminta untuk saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Provinsi Jawa Barat, membersihkan jalan-jalan di wilayah Bogor. Tapi sampai sekarang datanya nggak ada yang masih. Gitu loh. Udahlah, kalau bicara tambang itu kan bicara sesuatu yang menggoda sebenarnya bagi gubernur, gitu kan. Apa sih yang tidak tergoda oleh tambang? Tambang apapun cukup menggoda, apalagi tambang perkawinan. Membuka tambang KDM bilang kan pekerja di sana itu yang pekerja kasarnya cuman dibayar sekitar 40.000 sampai 50.000 per hari. 40.000 bos, di zaman sekarang kalau masih jomblo 40.000 masih hidup. Cuman kalau udah berkeluarga, punya anak, punya bini, 40.000 sehari, ya Allah, susah gitu loh. Nah, yang bikin saya agak lumayan kesel, mereka ini kerja mempertaruhkan nyawa tapi nggak dikasih jaminan kesehatan, BPJS, gak ada asuransi ketenaga kerjaan. Kalau mereka kenapa-kenapa di dalam tambang ya paling cuma meninggal tahlilan sudah gitu loh, nggak dapat apa-apa. Kalau mereka celaka, kena ketiban batu atau sakit gara-gara debu tambang, kena penyakit paru-paru, ya tanggung sendiri. Perusahaan mana yang mau tahu? Gak ada. Ini nih kayak eksploitasi tapi berkedok kerja gitu loh. KDM tuh gak mau tinggal diam. Beliau udah ngasih solusinya. Beliau minta didata itu pekerjanya supaya bisa ditarik kerja di bawah Dinas Pekerjaan Umum di PU. Nah, tujuan jelas supaya mereka dapat gaji, punya jaminan sosial, kerjaannya lebih manusiawi, aman, semuanya terpenuhi. Tapi sampai sekarang datanya nggak dikasih. Ini yang aneh, yang on, yang siapa? Belum lagi kalau masalah di jalur tambang yang lewat Parung Panjang itu, warga di sana kan udah bertahun-tahun menderita kalau kata Pak KDM ya. Depresi, bahkan ada yang meninggal dunia gara-gara polusi, kecelakaan, stres dan lain sebagainya. Nah, KDM negasin kalau pemerintah itu tugasnya adalah melindungi masyarakat. Bukan cuman segelintir pengusaha yang menggoda dengan janji-janji manis tambang. Kan tadi beliau bilang sendiri, siapa sih yang gak tergoda sama tambang? Tapi beliau milih buat gak tergoda demi integritas sistem dan keselamatan warga. Cek and recheck dulu komenannya. Hatur nuhun Bapak, saya yakin lebih banyak yang setuju tambang tetap ditutup karena lebih banyak kerugiannya. Saat ini anak-anak sekolah berangkat dan pulang bisa nyaman. Jalanan 80% baik, tidak debu, tidak licin, lumpur saat hujan. Tolong dipertahankan ya Pak. Setuju, Pak KDM sudah kasih solusi dengan dikasih kerja untuk pekerja tambang. Jadi kebersihan provinsi. Tapi Pemkab Bogor gak ngasih datanya sampai sekarang. Lah,
Loh. Masalahnya yang tidak setuju walaupun sedikit, tapi didukung pengusaha tambang dan bupatinya. Iya kan Pak? Kita langsung cus lagi ke video selanjutnya. Jadi apa jalannya ya? Baik, assalamualaikum. Yang tambang Bogor itu bicara kompensasi. Jadi begini, dalam perhitungan kita, pegawai tambang dan orang yang bekerja di sektor informal tambang itu hanya 3.000. Karena kan, tetapi kepala desanya itu mengajukan 18.000. Kalau 18.000 tidak diberi, maka akan begini. Sehingga kan tadinya saya menghitung bahwa kalau 3.000 dikasih misalnya 3 juta, maka itu 6 bulan cukup diberikan kompensasi tiap bulan. Tetapi kan yang ajukannya 18.000, sehingga alokasi untuk yang 6 bulan itu hanya diberikan sekali. Karena jumlahnya itu dimasukkan semua warga yang kerja tambang dan tidak kerja tambang dimasukkan harus menerima. Ya kita penuhi. Jadi inilah jawaban dari ibu-ibu kemarin yang bilang kalau misalnya cuma dikasih kompensasi sekali. Data dari KDM 3.000, tapi orang sana ngasih 18.000. Yang kerja nggak kerja di tambang ditaruh semua. Apakah Pak Bupati tidak mengetahui hal ini? Apakah beliau diam saja? Kalau jumlahnya segini, kata beliau, dana yang disiapin itu cukup banget buat cover kompensasi selama 6 bulan. Tapi fakta di lapangannya beda. Kepala desa malah ngajuin untuk 18.000 orang. Itu semua warga. Mau yang kerja di tambang, mau yang enggak. Itu dimasukin semua biar semuanya dapat kompensasi. Nah, karena KDM ini ingin semuanya kebagian dan gak mau ada keributan, alokasi dana yang harusnya buat 6 bulan itu akhirnya dipukul rata dan dibagikan sekaligus ke 18.000 orang tadi. Ya jelas jumlahnya ya nyusut karena datanya membludak 6 kali lipat dari rencana awal. Jadi buat kalian warga di sana jangan salah paham dulu ya. Karena KDM itu tetap berkomitmen untuk membantu, tapi ya harus realistis. Sama dong data yang ada dengan data di lapangan. Oke, cukup sekian untuk video tambang. Kita coba ke video KDM yang lain ya. Nah, ini ada video dari Kang Deddy Mulyadi langsung. Apa yang Ibu ketahui tentang keenam anak ini? Keenam anak ini baik-baik aja. Baik. Alhamdulillah. Baik. Secara perilaku baik. Akademis bagus. Lumayan. Jangan lumayan. Saya nanya kalimatnya, kalau ditanya bagus ya bagus. Ya, bagus. Kesel KDM kelihatannya ya. Kemudian menengah apa di bawah? Menengah. Suka masuk ke sekolahnya? Masuk. Nggak pernah bolos? Enggak. Terus yang jadi problem apa? Ya kan kalau dia berperilaku baik, secara akademis tidak ada masalah, ke sekolah rajin, terus yang masalah apa? Yang meresahkan kami baru-baru ini Pak, ini tentang penampilan siswa. Penampilan apa yang meresahkan? Mereka berkerudung kan? Berkerudung Pak. Terus? Cuman dalam hal berdandan kosmetik agak berlebihan. Oke, kosmetiknya berlebihan. Itu Tapi mungkin orang tuanya kaya, sehingga punya bedak lebih daripada uang dibuang. Kan lebih baik dibeli bedak daripada lipstiknya dibuang, lebih baik pakai lipstik daripada skincare murah mahal. Mungkin orang tuanya cukup uang kan tidak masalah. ini Pak, sebenarnya saya sayang sama anak-anak saya. Enggak gini. Argumentasinya apa? Argumentasinya problemnya apa sih? Disebut penampilan terlalu menor. Oke. Penampilan terlalu menor wajah. Kan tinggal diingatkan, besok Udah sering Pak. terus Sering akumulasi itu. Sering diperingatkan. oke, diperingatin menor karena lagi berkembangnya. Diingetin. Oke, Ibu sudah ngingetin. Berapa kali ngingetin? Sering Pak, bukan sama saya saja, Oke. sama guru yang lain. Oke, ada tertulis nggak surat ditujukan pada orang tuanya? Ada kata petik dari mulai. Enggak. Pertanyaannya adalah gini,
ketika ada teguran pada anak, kan anaknya masih di bawah perwalian. Iya. Artinya bahwa ada wali orang tuanya. Dibiasakan guru untuk memberikan surat kepada orang tuanya bahwa anak ibu bernama ini berpenampilan terlalu menor. Mohon kepada ibu untuk segera datang ke sekolah membicarakan ini. Pernah nggak? Aduh, gimana ya? Kan para murid-murid di sana sudah pakai kerudung, sudah tertutup rambutnya. Yang dilihat sama ibu ini adalah tadi sesuai dengan perkataannya, dandanannya terlalu menor. Kalau dandanannya terlalu menor, kenapa rambutnya yang dipotong? Rambutnya kan ketutup. Kalau dandanannya terlalu menor, ya dihapus dandanannya dong. Ini kenapa rambutnya yang dicukur? Karena waktu kita sekolah dulu ya, banyak kawan-kawan dari saya itu pakai jilbab hanya untuk ke sekolah saja. Karena mereka menaati peraturan sekolah. Tapi setelah pulang sekolah, mereka lepas hijab. Karena mungkin satu, memang belum bisa pakai, belum istiqomah. Tapi at least di sekolah, mereka pakai karena mengikuti aturan dari sekolah. Kalau kata Kang Didi kan sudah pakai hijab kan? Tapi kenapa rambutnya yang dicukur? Kenapa nggak make upnya yang dilap? Emangnya nggak ada cara lain yang lebih manusiawi ya buat negakin disiplin selain bikin mental murid-murid di sana tuh jatuh di depan teman-temannya? Jangan sampai atas nama disiplin kita malah justru ngajarin kekerasan sebagai simbolis yang bikin anak trauma dan malah benci sama sekolah. Kita belum lihat full videonya karena ini baru cuplikan di Instagram. Kalau misalnya dari kabarnya KDM itu sudah diberikan bantuan berupa mereka semua diajak ke salon dan dibenerin rambutnya. Untungnya di sini KDM juga bilang kalau misalnya pihak sekolah harus panggil orang tuanya dulu, diskusi dulu gitu loh. Cari tahu kenapa anak itu melanggar aturan. Jangan langsung main eksekusi di tempat. Aduh, parah. Cek komenannya dulu. Hati gurunya yang salah. Kalau hanya karena makeup menor, rutinitaskan guru piket bergiliran. Biasakan disiplinkan murid. Guru bersiap di depan gerbang sekolah sebelum murid tiba masuk ke sekolah. Periksa satu persatu makeup dan penampilannya. Kalau menor, hapus pakai tisu basah modal 10.000 per bungkus. Catat nama muridnya yang melanggar. Jika sudah 3 kali melanggar peraturannya, panggil orang tuanya. Dan guru tidak berhak memotong rambut siswi wanita yang berhijab karena itu menunjukkan perilaku pendidik yang tidak mendidik, malah mempermalukan. Bahaya bu kalau muridnya jadi menyimpan dendam kepada ibu guru. Setuju banget kak? Ya udah, kita coba tunggu info update dari kasus ini ya. Karena jangan sampai sekolahnya di demo, nanti viral, nanti dapat predikat jelek. Kita langsung masuk ke video selanjutnya. Sehingga jumlah saldo kas sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp399.644.813.859. Nah, warga Jabar, tadi adalah update posisi kasus. Salut. Provinsi mana yang berani buka-bukaan seperti ini? Apakah ada? Kalau ada tolong tulis di komentar. Cus ke komentarnya dulu yuk. Januar only 0110. Geser juga nih gue ke Jabar. Yuk gas yuk. Bali kapan bisa fair play begini ya? Kerakyatnya ya nggak tahu. Pak siapa namanya? Pak Koster ya? Kurang tahu juga saya. Cuman yang jelas dimulai dari Jabar dulu. Kita cuman bisa doain semoga semua pemimpin di daerah yang ada di Indonesia ini transparansinya seperti ini, open-openan, buka-bukaannya seperti ini. Masyarakat tuh enak loh. Oh kerja pemimpinnya, duitnya segini. Oh hasilnya ini. Oh, kesehatan begini. Oh, pendidikan begini. Oh, masyarakatnya aman. Makan cuy. Langsung cus lagi ke berita selanjutnya. Apa ini? Gubernur Kaltim kembali disorot usai beredar foto kwitansi laundry mencapai 20 juta dalam seminggu. Nyuci apa dia nih ya Allah? Sekali lagi. Sok lihat detail rincian kwitansi laundry Gubernur Kaltim. Serius ini tentukan tempat laundry kayak gini. Tapi harga ngalahin 5 asek. By the way, ini foto tempat laundry dari Google Maps ya. Alamat sesuai dengan yang dikwitansi. Ini nyuci pakaian atau nyuci... Gila sampai nggak bisa berkata-kata. Lagian itu serius harga satuannya. Nyuci sempak sebiji 15.000. Semua di Express biar apa? 20.984.550 rupiah. Tagihan biaya laundry, bed cover, taplak, spray dan lainnya. Tanggal 25 sampai 31. 6 hari 20 juta. Anjir. Express 6 jam, pakaian 6, gamis 7, sarung 4, handuk 5, dasar 3, sejadah 1.
pakaian dalam nih 25, mau kena satu 40.000. Di tempat saya aja yang laundrynya gede banget nggak sampai segini nyuci mukena 40.000. Masya Allah. Komen-komenannya seminggu 20 juta. Lu mau cuci baju apa cuci uang? Sebagai warga Kaltim kami udah pusing. Gas, beli obat. Bapak mikir gak sih kalau ada warga Kaltim yang makan nasi basi? Ya Allah. Benar, bersih, rapi, wangi, hemat. Mana? Benarnya bersih, rapi, wangi, hemat. Mau kena 40.000. Ini ada klarifikasi dari si pemilik laundry. Di situ kan penyedia jasanya bukan cuma saya, gitu loh. Karena kan ada beberapa juga. Kalau saya itu lebih ke kayak taplak meja, sarung kursi, bed cover, spray. Tuh. Kalaupun ada di tempat saya, berarti pengadaan jasa yang lain nggak bisa handle. Contohnya itu seperti malam, karena saya menyediakan layanan di rumah jabatan itu 24 jam. Seperti itu. Jadi terkait seperti taplak meja, kenapa bisa harganya seperti itu? Karena pengantarannya pada saat itu malam. Ada 2 kali saya ngantar, jam 1 sama jam 10. Ya, karena pada saat itu posisi kan habis ada acara, terus taplak mejanya kotor, saya ambil. Dan orang Rujab itu tidak tahu kalau mau ada acara lagi gitu. Nah, jadi acaranya itu dadakan. Jadi konfirmasi ke sini bahwa besok mau ada acara. Jadi harus cepat juga, harus malam itu. Berarti rata-rata ekspres berarti Bu ya? Iya. Ekspres itu berapa jam? Ada yang 3 jam, ada yang 6 jam. 6 jam ya. Jadi dibilang ekspres itu kan kalau yang biasa ekspres berarti jam kerja ya Mas. Seperti jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu ekspres normal ya. Kalau sudah lewat seperti jam 10 malam, jam 1, bahkan pernah jam 3 subuh kita ngantar, itu kan ekspresnya udah beda. Kemarin Biro Umum buka tuh data kwitansinya, kan ada kayak pakaian dalam, terus itu berarti benar berarti kwitansinya berarti? Ya, kalau pakaian dalam iya. Pakaian dalam itu seperti bra gitu-gitu. Ekspres juga berarti Bu ya? Iya. Karena kan Bapak kan kadang sering berangkat ke luar kota ya berarti untuk kebutuhannya biasanya Bu. Nah, kebetulan itu yang data ditunjukkan itu kan kalau nggak salah Maret ya. Maret, nah, betul, itu Maret. pas Lebaran kayaknya ya, puasa. Dan harga-harga yang tercantum di kwitansi itu juga sesuai ya Bu ya? Iya, berarti, sesuai. gitu ya. Karena Nah, ekspres itu, tadi ya? Karena itu yang tertera itu kenapa segitu? Itu karena pengantarannya malam Mas. Pengantarannya malam ya? Iya. Ibu yang ngantar sendiri apa? Emang nganter CD satu-satu gitu? Ya kan semuanya di total sih. Semuanya kan ditumpuk jadi satu. Yang nganter satu, nganter segini nih, ya segini, biayanya segini. Mau hitung satu-satu ngantar CD, habis itu ngantar balik lagi, ngantar mukena, balik lagi ngantar daster apa-apa lagi. Satu-satu lo bolak-balik lo. Tim? Ada tim, kadang saya karena kan kalau malam nggak tentu. Kadang ada anak-anak diantar. Mengkacau ya kawan-kawan ya. Yang ada di kepala gue, gila. Ternyata jadi vendor pemerintah itu harus siap mental baja dan fisik buat kagak tidur. Owner Alwan Laundry ini berarti dia cerita ya kalau mereka tuh harus standby 24 jam nonstop buat melayani kebutuhan rumah jabatan. Bayangin bos, jam 1 subuh berarti pas orang lagi nyenyak-nyenyaknya bobo, mereka harus ngantar cucian. Jam 10 malam baru kelar acara, mereka harus jemput tumpukan kain kotor, terus nyuci dan minta diekspresin lagi gitu loh. Karena katanya agendanya padat. Kalau agenda padat berarti bekerja pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bekerja berarti ada yang memvideokan. Kalau berarti ada yang memvideokan berarti kerjaannya itu dipublik ke media sosial. Dan ketika kerjanya dipublik di media sosial berarti masyarakat menonton. Dan ketika masyarakat menonton berarti masyarakat tahu ada hasilnya. Tapi ternyata kan nggak mungkin juga cuman Alwan Laundry yang nyuciin baju gubernur. Emangnya nggak ada ART kah di sana? Ya gua tahu ya, mungkin sesuai dengan apa yang dikatakan ibunya, padat kerjaannya.
Ya tapi nggak nyambung tetepan. Kita lihat komenannya dulu ya. Hati-hati. Ibu jangan mau dijadikan tumbal, nanti jadi bumerang buat ibu sendiri dan berimbas ke usaha ibu ke depannya. Sudah terlanjur ngalah-ngalahin harga laundry di hotel berbintang kayaknya. Mending kalau cuman berimbas ke usahanya. Kalau sekalian diangkut tim Shopee, itu yang repot. Real tumbal yang sesungguhnya. Kalian ikhlas nggak duit pajak kalian buat bayarin cuci sempak ekspresnya itu? Ekspresi itu. Mana nggak ngotak lagi tarifnya? Mana modelan tempat laundrynya kayak begini? Si paling marwah ngelondrinya di situ. Markup harganya bener-bener. Kita serahkan semuanya pada hak angket besok ya. Dan juga mohon nih buat warga Kaltim dikawal terus ya. Kita gas lo ke video selanjutnya. Akan kalian sebut apa orang ini? Kiai di Pati yang mencabuli 50 santrinya ternyata modusnya pinter banget. Lagi viral banget kan pengasuh pondok pesantren di Pati yang diduga mencabuli sekitar 50 santri putrinya dan banyak di antara korbannya itu hamil. Mereka itu anak-anak di usia SMP, bahkan beberapa adalah anak yatim dan dari keluarga yang gak mampu. Menurut kuasa hukum korban, praktik itu udah sejak lama dan dia menggilir 2 santri dalam semalam. Modus dia melakukan hal itu menggunakan doktrin dalil yaitu memasukkan Nur Muhammad melalui dirinya. Dan cara dia menghilangkan jejak yaitu dengan menikahkan santri yang udah dia gauli dengan santri laki-laki yang ada di sana. Tapi hal kayak gini kan seperti bom waktu, tinggal menunggu kapan meledaknya karena bangkai itu pasti tercium. Kira-kira hukuman apa yang pantas untuk kasus ini? Akan kalian sebut apa? Hukuman mati aja cocok ini hukuman mati ini. Jadi Pak Kiai ini udah mencabuli kan. Nah habis itu dia kabur guys. Kiai di Pati yang jadi tersangka kasus dugaan pencabulan santriwati. Langkah tegas ini diambil setelah ia mangkir dari panggilan penyidik pada 4 Mei 2026 dan kini keberadaannya belum diketahui. Sebelumnya Ashari sempat kooperatif sebelum ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 April. Polisi memastikan penangkapan dilakukan sesuai prosedur hukum untuk menghindari celah pra-peradilan. Desakan penahanan juga datang dari tokoh NU setempat. Sementara itu, jumlah korban diduga bisa mencapai puluhan meski baru 8 yang resmi melapor. Pelaku sempat kabur, pindah, tapi pada akhirnya Siapa? Oh, katanya pencabulan. Oke. Kalau katanya oke. Clear. Siapa nama siapa? Asari siapa? Asari siapa? Ya Asari itu memang sama saya. Sing di Kiai mana kamu? Cekal Mergopo. Ponpes apa? Cekal Mergopo. Tangkap karena apa? Enggak bisa ngomong. Hah? Oh, katanya pencabulan. Oke. Kalau katanya oke. clear. Syukur. Komen-komenannya. Jadi pengen nanya setelah ngomong pecah ini yang keluar kata clear. Apa maksudnya ya? Maksudnya adalah ya benar ini orangnya kabur. Walaupun ditangkap belum tentu Kiai ini tidak bersalah dan belum tentu tidak jahat. Kalau ada yang baca kebalik-kebalik tol sudah nyata-nyata kepancing. Ini asli Pak Ashari bukan? Ini udah ngaku nih. Masya Allah. Nah yang bikin pusing bukan yang bikin pusing ya. Kejadian ini udah bikin pusing. Yang lebih miris, korbannya tuh rata-rata usia SMP, ada yang kelas 1, kelas 2, sampai ada yang hamil. Nah lebih gilanya lagi ini predator malah nikahin itu bocah dengan santri pria yang lain. Dia mau cuci tangan tuh ceritanya, cuci tangan di atas penderita korban-korbannya. Gila ya Allah. Gak ada ruang buat pra-peradilan atau negosiasi, gak ada kekeluargaan. Buat orang yang udah tega ngehamilin anak di bawah umur dengan kedok agama. Orang kayak gini nih harus wajib diseret ke meja hijau dan dihukum seberat-beratnya. Ini gimana coba nyembuhin trauma anak-anak di sana? Untungnya ya gercep ya pemerintahnya ya. Pelarian si Ashari ini akhirnya resmi berakhir ya. Setelah kalau dari beritanya sih sempat buron sejak tanggal 28 April dan mangkir dari panggilan kepolisian. Segitu aja ya update berita hari ini. Kalau ada update terbaru nanti kita coba sambung lagi. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di video ini. Kolom komentar terbuka jelas buat kalian yang ingin berkomentar. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.